Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan mau menjelaskan dilatasi waktu. Dalam teori relativitas, selang waktu yang diamati oleh pengamat diam terhadap benda dan bergerak terhadap benda itu berbeda. Jika ada gerak relatif antara benda terhadap pengamat, maka selang waktu yang diamati akan bertambah lama atau mengembang. Nah, kok bisa begitu? Coba perhatikan baik-baik ya. Ini saya punya kereta. Kereta ini bergerak dengan kecepatan V. Nah, kereta ini dilengkapi dengan lampu sorot. Lampu sorot ini mengeluarkan laser. Nah, di sini ada Pak Budi dan Ali sebagai pengamat. Pak Budi itu naik kereta, sedangkan Pak Ali itu di stasiun, berdiri tenang di situ ya, terhadap stasiun. Nah, kalau misalkan kereta ini berjalan dengan kecepatan V, terus kemudian lampu sorot ini dinyalakan, maka dia akan mengeluarkan sinar laser yang arahnya vertikal ke atas menurut pengamatan Pak Budi yang di kereta. Tetapi beda dengan Pak Ali ya. Pak Ali ini akan mengamati sorot sinar laser tidak vertikal ke atas, tetapi agak miring menyamping gini. Tergantung dari kecepatan keretanya. Kalau kecepatan keretanya itu semakin besar, tentu saja dia akan semakin miring ke arah horizontal gitu. Kalau misalkan V-nya ini terlampau kecil daripada kecepatan cahaya yang dipancarkan oleh laser, ya tentu saja ini nggak ngaruh ya V ini. Akhirnya apa? Pak Ali akan melihat sorot sinar laser itu tegak lurus dengan tanah atau tegak lurus dengan lantai kereta. Anda bisa bayangkan begini aja. Misalkan Anda menyeberangi sungai dengan perahu. Anggaplah C itu kecepatan perahu Anda. Anda arahkan perahu tegak lurus dengan badan sungai. Sedangkan arusnya, nah seperti itu sejajar dengan badan sungai tentunya. Arus itu anggaplah ini kecepatan kereta. Maka otomatis perahu Anda lintasannya tidak seperti ini kan. Menurut pengamat yang diam di tepi sungai, perahu Anda akan miring terbawa arus. Ini menurut pengamatan siapa? Menurut pengamatan Pak Ali gitu ya. Jadi kalau begitu, mirip seperti itu, jika kecepatan V ini tinggi banget, maka arah vektor kecepatan cahaya itu akan semakin mendekati horizontal. Misalkan lampu sorot ini dinyalakan, laser mulai berjalan ke atas, misalnya ke sini ya, vertikal ke atas. Nah, menurut Pak Budi, perjalanan cahaya dari titik ini ke situ, waktunya adalah delta T0. Jadi delta T0 itu adalah waktu atau selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam relatif terhadap benda. Dinamakan sebagai selang waktu sejati. Karena Pak Budi ini diam relatif terhadap lampu kan, karena Pak Budi ini pada kerangka acuan yang sama, yaitu lampu kerangka acuannya kereta yang berjalan, Budi juga kerangka acuan kereta yang berjalan. Jadi terletak pada kerangka acuan yang sama. Jadi lampu ini diam relatif terhadap Pak Budi. Jadi kalau mengamati sorot lampu, sinar laser berjalan dari titik sini ke situ, itu berarti waktu yang diamati adalah delta T0, selang waktu sejati. Atau selang waktu diam, diamati oleh pengamat yang diam. Tetapi bagi Pak Ali, cahaya itu bukan berjalan seperti ini, tetapi agak sedikit miring ke sana, ya tergantung dari kecepatan keretanya berapa gitu ya. Nah, menurut Pak Ali, waktu rambat cahaya dari titik ini ke situ bukan delta T0, tetapi delta T. Nah, karena Pak Ali dengan lampu ini terletak pada kerangka yang berbeda. Nah, lampu terletak pada kerangka kereta yang bergerak, sedangkan Pak Ali diam relatif terhadap tanah. Jadi kerangka acuannya tanah gitu. Nah, sehingga Pak Ali akan melihat waktu mengembang akan bertambah lama sesuai dengan teori relativitas. Nah, tapi kalau menurut mekanika klasik, maka delta T dengan delta T0 itu sama saja. Jadi selang waktu yang diamati oleh Pak Ali dengan Pak Budi itu sama. Ingat, mekanika klasik itu hanya bicara masalah kecepatan-kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Tapi kalau misalkan kecepatan kereta itu mendekati kecepatan cahaya, maka mekanika klasik ini tidak berlaku lagi. Kita butuh mekanika relativistik. Mekanika relativistik mengatakan bahwa delta T itu akan lebih besar dari delta T0. Jadi selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda,
itu lebih besar daripada selang waktu yang diamati pengamat yang diam relatif terhadap benda. Bendanya dalam hal ini yang kita amati adalah lampu sorot itu ya. Nah, perbandingan delta T dengan delta T0 itu disebut sebagai faktor Lorentz. Simbolnya adalah gamma. Nah, oke, perhatikan baik-baik bahwa kalau menurut pengamatan Pak Budi, cahaya merambat dari titik ini ke situ dengan jarak tempuh C dikalikan dengan delta T0. Tetapi menurut Pak Ali, cahaya itu kecepatannya adalah miring seperti ini. Jarak tempuh dari sini ke situ adalah C dikalikan dengan delta T, di mana delta T itu waktu menurut Pak Ali. Nah, perhatikan baik-baik ya, yang namanya kecepatan cahaya, baik tegak lurus tanah maupun miring, kecepatannya itu selalu sama. Kecepatan kereta itu akan menyeret cahaya sehingga cahaya bisa miring seperti ini. Tentu saja kecepatannya harus besar ya, kalau kecil nggak ngaruh. Nah, kalau kereta dalam waktu delta T berapa jarak yang ditempuh, misalnya dari titik ini ke situ, kereta akan menempuh jarak sebesar V kali delta T. Jadi delta T itu selang waktu yang diamati oleh Pak Ali gitu ya. Nah, dengan menggunakan hukum Pitagoras, kita bisa menentukan perbandingan delta T dengan delta T0. Ini kan sisi miring segitiga siku-siku ya. Nah, ini sisi siku-sikunya C delta T0, yang di sini adalah V delta T. Jadi dengan hukum Pitagoras, C kali delta T kuadrat ya, itu akan sama dengan C kali delta T0 kuadrat ditambah dengan V kali delta T kuadrat. Jadi ini C kuadrat delta T kuadrat sama dengan C kuadrat delta T0 kuadrat plus V kuadrat delta T kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian saya pindahkan ya, delta T kuadrat ke sini. Berarti C kuadrat dikurangi V kuadrat dikalikan dengan delta T kuadrat sama dengan C kuadrat delta T0 kuadrat. Nah, akhirnya saya bisa membagi C kuadrat kedua ruas. Kalau saya bagi C kuadrat, ini 1 min V kuadrat per C kuadrat delta T kuadrat sama dengan delta T0 kuadrat. Nah, ini C ya. Oke. Nah, ini saya bisa pindahkan delta T kuadrat, saya bagi dengan delta T0 kuadrat, itu kan 1/1 min V kuadrat per C kuadrat. Begitu ya. Kalau saya akar kedua ruas, yang ruas kiri delta T per delta T0, yang ruas kanan 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai faktor Lorentz, simbolnya adalah gamma. Nah, jadi gamma itu bernilai 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi delta T bisa ditulis menjadi ini ya, gamma dikalikan dengan delta T0. Jadi gamma kalikan delta T0. Atau boleh ditulis delta T itu adalah delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, akhirnya kita sudah bisa tersenyum bahagia. Kita sudah menemukan rumus dilatasi waktu. Jadi, selang waktu delta T itu akan sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Gamma tadi dinamakan sebagai faktor Lorentz. Sedangkan delta T0 itu menyatakan selang waktu sejati atau selang waktu diam. Satuannya adalah sekon. Nah, ini selang waktu yang diamati pengamat yang diam relatif terhadap benda. Sedangkan delta T adalah selang waktu gerak, selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda. V itu adalah kecepatan relatif antar kerangka acuan, satuannya meter per sekon. Jadi kalau kita menganggap kerangka acuan yang pertama itu kereta, yang kedua adalah tanah, maka V itu berarti kecepatan kereta terhadap tanah. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal ya. Ini contoh soal nomor 1. Selang waktu kedipan cahaya di bumi menurut pengamat diam 1 sekon. Cepat rambat cahaya dalam vakum C. Jika menurut pengamat dalam pesawat antariksa selang waktu yang teramati 2 sekon, maka laju pesawat adalah berapa? Perhatikan baik-baik ya, bahwa sifat delta T0 dengan delta T itu yang lebih besar delta T ya. Tadi sudah saya jelaskan teorinya.
delta T itu selalu lebih besar daripada delta T0, sehingga delta T-nya 2 skon, delta T0-nya itu 1 skon. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan pesawatnya. Jadi kita bisa menghitung pakai rumus tadi bahwa delta T itu adalah delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Begitu ya. Nah, delta T-nya itu adalah 2, sedangkan delta T0-nya 1. Ini per akar, ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita pindah ruas, berarti setengah itu sama dengan akar kan ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini saya kuadratkan kedua ruas, berarti ini 1/4, 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 3/4. Nah, ini kalau saya akar kedua ruas, yang kiri V per C, yang kanan akar 3/2. Nah, ini sama aja dengan V sama dengan akar 3/2, 0,87 C. Nah, inilah hasilnya, 0,87 C. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2, seorang profesor fisika berada dalam laboratorium sedang mengamati partikel yang bergerak dengan laju 0,8 C dan menempuh jarak 3 meter sebelum meluruh. Andaikanlah profesor itu bergerak bersama partikel, maka waktu hidup partikel yang diukurnya sebelum meluruh adalah berapa? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang ditanyakan adalah kalau seandainya profesor bersama partikel, itu berarti profesor diam relatif terhadap partikel. Berarti selang waktu yang diamati adalah selang waktu sejati. Ini yang ditanyakan. Sedangkan delta T-nya itu bisa kita hitung, yaitu berapa lama partikel itu bergerak menempuh jarak 3 meter. Jadi delta T itu S dibagi dengan V, berarti 3 dibagi dengan 0,8 C. Biarkan begini dulu ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya delta T0 itu kan delta T dikalikan dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Begitu ya. Karena delta T-nya kan delta T0 per akar ini. Jadi kalau delta T0, delta T kali akar. Jadi kalau begitu dapatnya delta T0 itu berarti delta T 3 per 0,8 C kalikan akar 1 min V kuadrat 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat kan itu ya. Oke, bagi C kuadrat C ya. Oke, jadi kalau begitu ini dapatnya adalah 3 per 0,8 C. C kuadrat dibagi C kuadrat habis, ini akar 0,36, berarti 0,6. Berarti ini 6 per 8, ya kan? Boleh juga ditulis ini juga aja lah. Nah, itu kan ya, dibagi 0,8. C-nya itu pasti 3 kali 10 pangkat 8. Cepat rambat cair dalam vakum. Jadi ini 3-nya bisa dicoret. 6 per 8 itu 3 per 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 8 skon. Nah, ini kan 0,75. Berarti sama aja dengan 7,5 kali 10 pangkat min 9 skon atau 7,5 nanoskon. Jadi 7,5 nanoskon itu jawabannya berarti C. Soal nomor 3. Dua orang kembar Budi dan Ali berumur 20 tahun diam di bumi. Ali naik pesawat antariksa meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,8 C pergi ke angkasa luar menuju planet lain yang berjarak 20 tahun cahaya dari bumi. Setelah Ali tiba kembali di bumi, umur Ali berapa gitu ya? Oke, baik. Sekarang mari kita lihat di sini ya. Budi dan Ali katakanlah berulang tahun yang ke-20. Terus Ali pergi ke angkasa luar mendatangi planet X ini ya. Dia bolak-balik, setelah tiba kembali di bumi, berapakah umur si Ali? Nah, jarak bumi dengan planet X itu adalah 20 tahun cahaya. Sehingga menurut Budi, si Ali akan menempuh waktu perjalanan pergi dan pulang sebesar berapa? Dihitung dulu. Yaitu berarti kan begini, delta T-nya itu adalah kalau misalkan jarak bumi dengan planet X itu S ya. Berarti delta T-nya itu kan 2S karena pulang pergi dibagi dengan kecepatan pesawatnya. Jadi 2S, S-nya itu adalah 20 tahun cahaya.
dibagi dengan V-nya. V-nya tadi di dalam soal adalah ini 0,8C. Jadi dibagi 0,8C ya. Nah ini C ya. Saya coret. Nah seperti itu. Nah sekarang berarti ini 40 dibagi 0,8. Berarti dapatnya berapa? 40 bagi 0,8 adalah 50 tahun. Jadi perjalanan pulang pergi butuh 50 tahun. Jelas kalau begitu umur Budi, kalau umur Budi itu kan sejak ditinggalkan ditambah dengan waktu tempuh Ali dalam perjalanan pergi pulang. Berarti 70 tahun. Nah, tapi yang ditanyakan bukan umur Budi, tapi umur si Ali, gitu ya. Menurut teori relativitas, kalau si Ali itu bergerak, maka dia akan mengamati jarak ini bukan 20 tahun cahaya lagi, maka dia akan mengalami kontraksi atau menyusut. Sehingga perjalanan Ali itu akan lebih singkat. Nah, jadi kalau si Budi itu mengamati waktu delta T, maka si Alinya bukan delta T, tapi dia mengamati delta T 0. Nah, ini sifatnya tadi kan delta T pasti lebih lama daripada delta T 0. Sehingga kalau kita mau mencari delta T 0, rumusnya adalah delta T dikalikan akar kan. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi delta T-nya itu adalah sudah tahu, yaitu 50. Kemudian kita masukkan 1 min, nah ini berarti 0,8 kuadrat ya. 0,64. 0,64 C kuadratnya hilang ya. Jadi ini akar 0,36 berarti 50 dikalikan dengan 0,6 berarti 30 tahun. Jadi menurut si Ali dia hanya memakan waktu 30 tahun pulang pergi. Jadi umur si Ali waktu dia meninggalkan si Budi umur 20 tahun kan, ditambah dengan perjalanan pulang perginya yaitu 30. Nah, jadinya umur si Ali adalah 50 tahun. Jadi si Ali lebih muda daripada si Budi. Nah, jadi jawabannya 50 tahun berarti yang benar adalah B. Physics is very easy and fun.